Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Nur Maulida Safitri selaku dosen pengampu dan teman-teman saya yang sudah menyimak video dari kelompok kami. Di sini perkenalkan saya Rifki dan Mas Solahuddin. Kami akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami yang bertemakan sistem aerasi. Aerasi adalah suatu proses penambahan udara atau oksigen dalam air dengan membawa air dan udara ke dalam kotak yang dekat, dengan memberikan gelembung-gelembung halus udara dan membiarkannya naik melalui air. Proses aerasi yaitu proses reduksi BOD dan COD. Secara aerob digunakan aerator sebagai penghasil oksigen, yaitu dengan cara menempatkan aerator di dalam kolam aerasi sehingga menghasilkan oksigen berupa buih udara yang tercampur dengan air. Fungsi utama aerasi adalah melarutkan oksigen ke dalam air untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air dan melepaskan kandungan gas-gas yang terlarut dalam air serta membantu pengadukan air. Aerasi dapat dipergunakan untuk menghilangkan kandungan gas terlarut, oksidasi besi dan mangan dalam air, mereduksi amoniak dan air melalui proses nitrifikasi. Nah, ini proses aerasi. Yang bagian atas itu yang KMN 024 dan Calorin itu jalurnya itu menuju tangki reaktor dan ke ke bak filter. Itu bisa dibagi menjadi dua jalur. Yang pertama bisa langsung menuju ke filter UV dan yang satunya lagi bisa menuju filter yang menggunakan RO membran, sama kayak yang tangki-tangki di bawah itu. Kalau di UV itu bisa langsung menuju ke tangki air olahan lalu didistribusikan. Kalau yang ketiga yang di bawah itu yang seperti itu menuju ke filter Carbix lalu menuju RO membran. Itu ada reject brain, itu maksudnya pembuangan air garam. RO membran ini itu biasanya digunakan di industrial dan di filter air mineral. Dan di RO membran ini dapat menghilangkan berbagai macam zat kimia terlarut dan tersuspensi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Solahuddin. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang fungsi aerasi, tujuan aerasi, dan juga faktor yang mempengaruhi perpindahan oksigen. Fungsi aerasi yang pertama yaitu melarutkan oksigen ke dalam air secara langsung. Yang kedua, melakukan sirkulasi oksigen di bagian atas dengan dasar air. Yang ketiga, memindahkan air dengan cepat ke bagian yang belum teraerasi. Yang keempat yaitu meminimalisir berbagai zat pencemar yang terkandung di dalam air. Tujuan aerasi yang pertama yaitu untuk menambah jumlah oksigen, menurunkan jumlah karbon dioksida. Yang ketiga, menghilangkan hidrogen sulfida, metan, dan berbagai macam senyawa organik yang lain mempunyai sifat volatil atau menguap
di mana memiliki kaitan dengan bau dan juga rasa. Faktor yang mempengaruhi perpindahan oksigen yang pertama yaitu suhu, kejenuhan oksigen, karakteristik air, dan juga derajat turbulensi. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun industri rumah tangga atau industri domestik, dan harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran dan juga penurunan kualitas air. Penggunaan sistem IPAL atau instalasi pengolahan air limbah di banyak instansi tentunya mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Nah, penggunaan sistem aerasi ini menekan pengeluaran biaya dalam penggunaan mesin dan juga penggunaan listrik dalam pengelolaan air limbah. Selanjutnya, sebagai perbandingan, diambil dari jurnal yang berjudul Variasi Waktu Aerasi dalam instalasi pengolahan limbah cair industri, kecap, dan juga saus. Dalam jurnal tersebut bahwa keefektifan dengan metode aerasi dalam sistem pengolahan air limbah dengan variasi waktu 3 jam pada sistem aerasi dapat menurunkan kadar biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, dan juga total suspended solid atau TSS, dan juga keasaman pada limbah cair. Nah, ini mengindikasikan bahwa sistem aerasi cukup efektif dalam penggunaan atau pengolahan air limbah industri. Slide selanjutnya yaitu tentang proses aerasi limbah cair. Proses aerasi untuk pengolahan air limbah, di mana aerasi ini dilakukan untuk menambah jumlah oksigen yang terlarut di dalam air. Telah diketahui bahwa proses oksidasi akan berlangsung jika oksigen yang tersedia cukup sebagai oksigen. Bisa dilihat di gambar bahwa balancing antara limbah cair dan juga udara diperlukan karena oksigen diperlukan sebagai oksidan dari pengolahan limbah cair. Terima kasih. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.